Rahayu sedulurku semua. Pernahkah Anda melihat orang yang kelakuannya aneh, kasar, rakus, atau seolah tidak punya rasa malu? Kadang kita sampai bertanya-tanya dalam hati, kok iso yo wong ki uripe ngono, ra ono tata krama, ra ono rasa isin. Nah, dari kecil saya sering mendengar wejangan orang tua di kampung. Mereka bilang, urip iki mung mampir ngombe, saben tumindamu saiki, iku jejak saka lakumu biyen, lan bakal dadi bibit kanggo lakumu mengko. Dulu saya tidak terlalu paham, tapi semakin dewasa, semakin saya mengerti bahwa ada hubungan yang sangat dalam antara laku kita hari ini dengan jejak ruh kita sebelumnya. Leluhur Jawa percaya pada apa yang disebut sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Kalau dipikir-pikir, ini sejalan dengan logika yang sederhana. Bayangkan saja, sebuah biji yang jatuh dari pohon mangga, kalau tumbuh ya pasti jadi mangga lagi. Begitu juga ruh kita. Apa yang tertanam di dalamnya akan menentukan kemana ia akan tumbuh kembali. Pernahkah Anda melihat seseorang yang begitu penuh kasih sayang meski hidupnya sederhana? Lalu di sisi lain, ada pula orang yang seperti tidak punya hati, tega menyakiti, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Dari sini saya jadi merenung, apa yang membentuk sifat-sifat itu? Dalam filsafat Jawa murni, ada keyakinan bahwa watak kita sekarang adalah jejak laku ruh di perjalanan sebelumnya. Ruh yang belum selesai belajar, yang masih dipenuhi amarah, keserakahan, dan nafsu rendah, akan turun lagi ke dunia untuk menebus pelajarannya. Sebaliknya, ruh yang sudah halus dan bersih akan menunjukkan watak yang lembut, sabar, dan penuh pengertian. Kalau kata simbah saya, wong kuwi ketok saka rasane, ora mung saka rupane. Artinya, manusia itu terlihat dari getarannya, bukan hanya wajah atau ucapannya. Kadang kita merasa tidak srek dengan seseorang tanpa alasan jelas. Nah, itu rasa kita membaca getaran ruhnya. Dalam ajaran leluhur, kematian itu bukan akhir. Urip lan patimung ganti papan, dudu ganti rasa. Ruh tetap hidup, hanya pindah rumah. Dari sini muncul pemahaman bahwa kita sebenarnya sudah mengalami mati lan urip bola bali. Mati berkali-kali, hidup berkali-kali, sampai kita benar-benar mulih marang asal. Lalu saya teringat pada ayat yang pernah saya baca dalam Al-Quran. Kamu telah dimatikan 2 kali dan dihidupkan 2 kali. Surah Ghafir 40 ayat 11. Tanpa tafsir pun, ayat ini seperti mengiyakan apa yang diajarkan leluhur kita. Ada perjalanan panjang yang ruh kita tempuh, bukan hanya sekali hidup di dunia. Coba bayangkan, kalau hidup hanya sekali, kenapa ada bayi lahir cacat, ada yang lahir kaya, ada yang miskin, padahal sama-sama belum berbuat apa-apa? Dalam logika Jawa, itu bukan hukuman atau keberuntungan semata, tapi bagian dari laku panyucian ruh. Setiap jiwa membawa utang pelajaran yang harus dilunasi di hidup ini. Makanya, orang-orang dulu sering bilang, sing saiki dadi kowe, iku wujud saka lakumu biyen. Sing kowe lakoni saiki, bakal dadi jejakmu mengko. Ini bukan ancaman, tapi pengingat. Setiap tindakan, sekecil apapun, akan meninggalkan bekas di jiwa kita sendiri. Kalau ada orang yang kelakuannya mirip binatang, serakah seperti babi, licik seperti ular, buas seperti harimau, leluhur Jawa tidak langsung mencaci. Mereka akan bilang, wong kuwi durung mari sisanane. Artinya, ruhnya belum selesai mengikis nafsu lamanya. Ia masih membawa sifat-sifat dari tingkat kesadaran rendah yang dalam simbol Jawa digambarkan seperti sifat hewan tertentu. Tapi ini bukan berarti ia pernah lahir sebagai hewan secara fisik. Tidak, bukan begitu. Ini soal getaran kesadaran. Orang yang hidup hanya untuk makan, kawin, dan mengejar dunia tanpa rasa welas asih,
sebenarnya sedang menjalani fase kesadaran rendah, seperti fase ruh sebelum mencapai martabat manusia sejati. Leluhur kita mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah ngual soko sifat kewan, bali menyang sifat suci. Dan itu hanya bisa ditempuh lewat kesadaran. Di titik ini saya mulai sadar, wejangan Jawa ini ternyata sangat logis. Kalau ada orang yang kejam, licik, atau rakus, sebenarnya itu bukan semata karena lingkungannya sekarang, tapi karena ruhnya masih terikat pada nafsu lama yang belum selesai. Makanya kita diajarkan untuk tidak mudah menghakimi. Sebab mungkin dulu kita pun pernah berada di tahap itu. Sedulurku, leluhur kita tidak hanya berbicara tentang perjalanan ruh, tapi juga memberi jalan bagaimana ruh ini bisa naik tingkat. Mereka menyebutnya ngelmu sangkan paraning dumadi, ilmu untuk kembali ke asal sejati. Saya teringat wejangan Simbah, ndu urip kuwi kudu, ngerti sangkan paraning dumadi. Yen mung melu nafsu, kowe mung dadi koyo kewan sing mung mikir weteng lan nafsu. Nanging yen kowe ngerti asalmu, rasa lan lakumu bakal owah. Kata-kata itu menempel di kepala saya sampai sekarang. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa nafsu itu seperti tali yang mengikat ruh kita. Semakin kuat kita menuruti nafsu rendah, amarah, serakah, iri, semakin berat ruh kita untuk naik. Mereka bahkan sering memberi perumpamaan sederhana. Wong sing atine peteng iku koyo watu sing kelelep ing banyu. Ora iso ngambang. Nanging yen atimu resi, iku koyo kayu garing sing bisa ngambang lan munggah dewe. Artinya jelas. Semakin bersih hati kita, semakin ringan ruh kita untuk kembali ke asalnya. Ada satu wejangan yang dalam sekali. Wong urip kudu mati saben dino. Dulu saya heran, bagaimana mungkin kita mati setiap hari? Ternyata maksudnya bukan mati secara jasad, tapi mematikan nafsu yang mengikat jiwa kita. Kalau dalam simbol Jawa, mati raga, belajar mengendalikan tubuh, tidak selalu mengikuti kemauan jasmani. Mati rasa, belajar sabar, tidak mudah terpancing emosi. Mati angkara, mematikan kesombongan dan rasa paling benar sendiri. Ketika kita menjalani kematian kecil ini, ruh kita akan naik selapis demi selapis, meninggalkan jejak lama yang masih melekat. Kadang saya merenung sendiri, mungkin benar apa yang diajarkan leluhur. Kalau kita tidak belajar dari hidup sekarang, bukankah kita hanya akan turun lagi dan mengulang pelajaran yang sama? Bayangkan saja seperti anak sekolah. Kalau tidak lulus ujian, ya harus mengulang kelas kan? Begitu juga jiwa kita. Hidup sekarang adalah ujian, bukan hukuman. Kalau kita gagal memahami, ruh ini akan mencari kesempatan lagi untuk belajar. Makanya orang Jawa dulu bilang, sapa nandur bakal ngunduh. Apa yang kita tabur sekarang, itulah yang akan kita tuai nanti, entah di hidup ini atau hidup berikutnya. Leluhur Jawa suka memakai perumpamaan alam. Mereka bilang, hidup manusia itu seperti pohon. Akar adalah asal kita. Sangkan, batang adalah perjalanan hidup kita di dunia. Buah adalah hasil laku kita, yang akan menentukan biji baru untuk tumbuh lagi. Kalau buahnya busuk, bijinya juga akan busuk. Tapi kalau buahnya manis, bijinya akan tumbuh jadi pohon yang lebih baik. Saya jadi teringat pepatah, urip iku koyo wit, yen oyote beci, godong lan wohe mesti maringi kabecian. Sedulurku, dari semua wejangan itu saya belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan laku kecil. Senyum tulus, membantu orang tanpa pamrih, menahan amarah, semua itu seperti menanam biji kebaikan di dalam ruh kita sendiri. Karena apa? Karena hidup ini bukan sekadar soal lahir mati sekali saja. Ada perjalanan panjang yang menunggu ruh kita. Kalau sekarang kita masih sering merasa berat, terikat nafsu, mungkin itu tandanya masih ada jejak lama yang belum selesai kita bersihkan. Dan membersihkannya tidak butuh ilmu tinggi,
Leluhur Jawa mengajarkan dengan sederhana. Ngati-ati lan ngati-ngati, ngati-ati. Berhati-hati dalam laku, ucapan, dan pikiran. Ngati-ngati, selalu ingat pada asal dan tujuan hidup kita. Sedulurku, mari kita renungkan wejangan ini dalam hidup sehari-hari. Kalau ada orang yang kelakuannya aneh atau buruk, jangan langsung menghina. Siapa tahu, itu cermin perjalanan ruh yang belum selesai. Dan siapa tahu, dulu kita pun pernah begitu. Mari kita jaga laku kita sekarang, supaya ruh kita semakin ringan, semakin dekat kembali ke asalnya. Karena pada akhirnya, urip iki mung mampir ngombe, nanging rasa sejati bakal bali marang sumbere. Kalau wejangan ini membuat Anda merasa tersentuh atau berpikir, bantu sebarkan pesan ini. Tekan like, share, dan subscribe agar makin banyak sedulur yang ingat akan ajaran luhur ini. Dan kalau Anda ingin mendukung channel ini lebih jauh, bisa gunakan fitur Super Thanks sebagai bentuk dukungan untuk konten yang membangkitkan kesadaran seperti ini. Rahayu, salam hangat untuk semua sedulurku. Rahayu, rahayu, rahayu.